prematur, terus ada neonatal jaundice, respiratory distress syndrome, sport pediatry, school-based physiotherapy, community-based intervention. Baru nanti masuk setelah UTS, kita masuk kasus muskuloskeletal yang pediatri. Jadi ada kasus muscular torticollis, ada dysplasia hip, ada arthrogryposis, scoliosis, clubfoot, ada juvenile rheumatoid arthritis, dan osteogenesis imperfecta. Nah, kasus-kasus yang akan saya share ini merupakan kasus minimal yang nantinya akan kalian dapat ketika profesi. Jadi ini beberapa kompetensi atau kasus-kasus yang di rumah sakit ini ditangani, walaupun ada beberapa rumah sakit nggak ada kasus ini, nggak ada kasus ini. Jadi ini beberapa kasus yang sudah disepakati oleh Persatuan Fisioterapi Anak Indonesia ya untuk dijadikan kompetensi fisioterapi anak. Kalau kasus ini bisa dipegang, kasus ini bisa dipegang oleh fisioterapi anak. Itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah normal development dan neonatal care. Oke, untuk hari ini beberapa poin yang harus kalian pahami pada pertemuan ini adalah perkembangan normal masa prenatal, dan selanjutnya ada neonatus normal, ada neonatus itu bayi dengan baru lahir ya, neonatus dengan risiko tinggi, terus ada kompetensi dasar fisioterapi neonatus, jadi ngapain aja kalian di neonatus, lingkungan prakteknya, jadi di sekitar neonatus, bayi baru lahir itu, lingkungannya seperti apa, mungkin kalian lihat ada inkubator dan semacamnya, nanti ada lingkungannya, dan selanjutnya ada pemeriksaan fisioterapi, terus diagnosa fisioterapi ICF apa saja yang bisa muncul pada kasus-kasus neonatus, dan intervensi fisioterapi pada kasus neonatus. Nah, pada hari ini kita akan bahas itu, tetapi nanti secara konkret pemeriksaan dan semacamnya kita akan lanjut di praktikum. Oke. Nah, mungkin beberapa teman ada yang, oh ternyata fisioterapi bisa sampai megang bayi ya, bisa masuk ke ruang bayi di sini. Nah, contohnya di Taiwan ya, di negara rumah itu fisioterapi bisa masuk di sini. Ya, jadi bayi-bayi dengan kondisi misalnya aktivitas fungsionalnya tidak normal atau terbatas, itu fisioterapi bisa masuk untuk memberikan stimulasi, latihan ya, dan semacamnya. Nah, dalam ilmu tumbuh kembang kalian pasti akan sering mendengar deteksi dini. Ya, deteksi dini itu bukan hanya pada kasus-kasus yang misalnya kalau kalian tahu sekarang kok kanker, deteksi dininya bagaimana. Dalam ilmu tumbuh kembang, deteksi dini dan intervensi dini itu sangat penting untuk agar kita tuh bisa dapat hasil kemampuan yang baik, perkembangan yang optimal pada bayi. Nah, hal ini dilakukan sedini mungkin pada kondisi bayi tersebut, malah lebih baik pada kondisi prenatal atau neonatal ya, ketika bayi lahir, khususnya pada kondisi bayi lahir dengan resiko tinggi. Misalnya dia kondisinya ketika lahir. Misalnya ketika bayi dia lahir dengan kondisi nggak menangis, atau kondisi lahir dengan kebiruan, atau dengan kondisi-kondisi kesadaran yang menurun, atau kondisi-kondisi survival yang menurun, misalnya nggak mau minum dan semacamnya. Nah, kita bisa lakukan deteksi dini untuk melihat ada masalah apa pada bayi ini, dan pada akhirnya jika kita sudah tahu permasalahan bayi di awal, kita bisa lakukan intervensi juga lebih dini. Nah, permasalahannya di Indonesia ini, kalau kalian lihat banyak anak-anak dengan kondisi misalnya kelumpuhan tingkat tinggi, ya, atau anak dengan speech delay, bicaranya terlambat, atau anak dengan kondisi learning disorder atau gangguan ketika dia belajar, itu disadari ketika seorang anak itu aktivitas fungsionalnya sudah berjalan pada saat itu juga. Misalnya dia sudah mulai TK, tetapi ketika dimasukkan ke TK kok belum bisa seperti teman-teman seusianya, kok belum usianya belum seperti teman-teman yang lain. Nah, itu diakibatkan karena deteksi dini yang seharusnya bisa kita lihat di awal tapi nggak bisa terdeteksi. Kadang orang tua itu banyak ini ya, lebih banyak toleransi, masih kecil, dulu saya juga seperti itu, terus kata orang tuanya, dulu kamu juga kayak gini. Jadi ada deteksi dini yang terkabulkan
Ya ini bisa dibilang ini jadi apa ya? Jadi kesalahan yang turun-temurun jadinya. Ya, jika melihat ada sesuatu problem tumbuh kembang atau problem stimulasi dan respon pada bayi yang kurang abnormal, seharusnya itu sudah langsung dicek. Apalagi ini kondisinya bayi dan anak ya, karena respon tiap anak itu berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk ada kasus apa saja di lingkungan neonatus dan neonatal, kita akan recall kembali perkembangan normal masa prenatal. Ini di IPG, di tumbuh kembang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita masuk dulu masa prenatal. Prenatal ya di sini. Pre itu sebelum, natal itu lahir. Jadi masa sebelum kelahiran. Berarti ini adalah masa kehamilan. Nah, masa prenatal itu adalah periode perkembangan yang terjadi mulai dari pembuahan. Jadi pembuahan itu sperma ketemu dengan ovum hingga kelahiran. Nah, masa itu terhitung 40 minggu. Nah, masa kehamilan ini kalau dalam masa konsep bulannya itu dibagi menjadi 3 tahapan. Ya, ada masa germinal, masa embrionik, dan masa fetal. Masa germinal itu 0 sampai 2 minggu. Ya, diingat-ingat ini akan saya keluarkan di ujian. Terus ada masa embrionik itu 3 sampai 8 minggu dan fetal itu 9 minggu kelahiran. Nah, ya, ini germinal ya, germinal 2 minggu pertama atau setengah bulan pertama, terus 3 sampai 2 bulan selanjutnya adalah masa embrionik, pembentukan embrio, dan masa fetal. Fetal itu sudah mulai lengkap janinnya, ya itu 9 minggu sampai kelahiran. Nah, ini adalah 3 tahapan eh, masa prenatal. Mungkin kalau yang masa kehamilan beda lagi ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau di masa prenatal, di kandungannya, ini ada masa-masa ini. Nah, masa germinal sendiri itu terjadi 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ya, setelah pembuahan ke 2 minggu. Di mana di sini terjadi pembentukan zigot, blastokista, dan implantasi ke dinding rahim. Jadi pembentukan zigot, jadi ketemu dia berjalan ke tuba Fallopi, tempel ke rahim, jadi tertempel, terimplantasi. Nah, ini 2 minggu pertama. Nah, ini masa germinal. Setelah masa germinal, masuk masa embrionik. Nah, ini terjadi di usia minggu ketiga sampai ke minggu ke-8. Di mana pada masa ini terjadi pembentukan organ utama, organogenesis di sini. Tulang, otot, sistem saraf, semuanya terbentuk di sini, termasuk jantung, otak. Nah, dan di sini jika terjadi permasalahan, misalnya ibunya sakit, nutrisinya kurang sampai ke dalam janin dan semacamnya, risiko terjadinya cacat akan sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kalian pernah lihat bayi dengan pembentukan katup jantung yang bocor dan semacamnya, berarti pada masa-masa ini terjadi kegagalan pembentukan di usia 3 sampai 8 minggu pembentukan. Nah, ini masa-masa riskan. Padahal kalau kita lihat masa-masa ini biasanya ibu itu nggak tahu kalau dia lagi menstruasi. Kadang makan minumnya juga 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 sembarangan. Nah, ini masa embrionik. Nah, ini kita masuk ke masa fetal. Jadi jadinya sudah terbentuk. Nah, ini periode dari minggu ke-9 sampai si bayi itu lahir. Nah, di sini terjadinya pertumbuhan, pematangan organ yang sudah terbentuk. Di sini juga perkembangan sensorik seperti sentuhan, pendengaran, penciuman, penglihatan sudah mulai berkembang. Ya, di sini ya. Jadi masa germinal ini, kalau saya ulang lagi, ini masa awal fertilisasi ya. Perkembangan si janin, terus pembentukan struktur sel. Nah, pada tahap ini jadi memastikan bahwa embrio itu dapat bertahan dan berkembang lebih lanjut. Ini masa germinal. Jadi bertahan lewat itu Babalovi, nempel lagi ke rahim. Sampailah ke masa embrionik. Nah, di mana di sini embrio itu mengalami perkembangan organ yang sangat cepat dan sangat kompleks ya di sini. Nah, biasanya kalau kita
kita bisa kaitkan dengan isu-isu terbaru pada masa ini janin ini masih rentan dia di sini ya. Jadi mudah sekali terpapar zat-zat teratogen seperti obat-obatan, virus, ya. Jadi selama tahap ini dapat mengganggu perkembangan. Misalnya ibunya sering rokok, minum minuman keras dan semacamnya. Itu zat-zat teratogen ya di sini ya. Itu sangat mengganggu perkembangan di sini. Nah, dan pada tahap fetal ini, nah ini terjadi perkembangan yang lebih mendetail. Jadi bagaimana otak itu berkembang, terus sistem saraf itu berkembang, jadi mulai tabung saraf sampai sampai dia apa membentuk bulir-bulir serabut-serabutnya. Nah, di sini juga aktivitas ibu pada masa fetal ini aktivitas ibu itu mempengaruhi perkembangan janin. Aktivitas apa? Misalnya nutrisi, makannya, berarti nutrisi masuknya seperti apa? Aktivitas hormonal si ibu, ya. Kan kalau misalnya lagi hamil, hormon yang sangat diperlukan itu ya hormon-hormon pertumbuhan di sini ya. Nah, dan ini juga mungkin nanti bisa kalian bahas tersendiri ini ya, bagaimana aktivitas ibu itu contohnya stres. Nah, stres itu mempengaruhi perkembangan selama tahap tahap-tahap ini. Jadi nutrisi, jadi aktivitas ibu selain aktivitas hormonalnya, aktivitas fungsionalnya, nutrisinya, emosinya itu sangat mempengaruhi perkembangan. Jadi jangan dikira ibu yang lagi stres itu tidak mempengaruhi janin, sangat-sangat mempengaruhi janin. Ya. Oke, ini masa perkembangan prenatal. Ya, kita lebih fokus lagi bagaimana perkembangan embriologi pada sistem neuromuskularnya. Nah, tadi kan di usia 3 minggu ya, jadi di usia embriologi ya, itu semua apa sel-sel struktur-struktur tubuh yang penting itu kan terbentuk ya. Nah, salah satu contohnya ini adalah sistem neuromuskular di sini. Nah, ini bagaimana kalau kalian lihat ini bagaimana sih saraf itu terbentuk. Sistem saraf pusat, otak sampai sum tulang belakang itu terbentuk dimulai dari apa? Yang pertama, nah ini di 3 minggu pertama tabung saraf ini terbentuk. Nah, ini masa endoderm nih, bentuknya seperti ini. Sampai di usia 1 minggu ini sudah membentuk ya, sudah membentuk tabung neural tap di sini. Nah, ini sampai terbentuk ini. Nah, pada 4 minggu sampai 1 bulan sebelum ibu mulai merasa gerakan janin, otak itu terbentuk ya dari 2/3 kranial dan medula spinalis dari 1/3 kaudal dari tabung sarafnya. Di sini ini otak, ini nanti jadi otak di sini, dan di sini jadi apa kranialnya. Jadi 2/3. Jadi lebih banyak yang nanti menjadi cranial sistem otaknya, terus sisanya nanti akan menjadi saraf-saraf tepinya. Nah, pada masa ini, pada pembentukan saraf ini, ya, ketika pada masa ini terganggu, pasti akan menyebabkan anomali dari otak dan medula spinalis. Misalnya pembentukannya nggak sempurna di sini. Ini misalnya harusnya nutup, jadinya nggak nutup gitu lah pada pembentukannya. Itu bisa dikarenakan banyak hal ya. Misalnya eh, tadi ada mutasi genetik mungkin di sana terjadi. Kalau mutasi genetik kan penjelasannya juga lebih kompleks ya, dan nggak ada penjelasan pasti di sana. Terus mungkin ada virus ya, atau juga karena adanya malsirkulasi, malnutrisi itu bisa saja terjadi di sini. Nah, bisa terjadi anencefali dan spina bifida. Nanti kita akan bahas spina bifida dan anencefali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh terjadinya gangguan formasi pembentukan sistem saraf pusat. Nah, ini kan tadi jadinya otak ya. Jadinya otak. Ini 2/3. Sorry, 2/3 ini jadinya otak. Ini kita bagi 1, 2, 3. 2/3 ini kan jadinya kranial. Ya, ini jadinya medula spinalis di sini. Nah, pada masa masa pembentukannya menjadi neural tube, terus nanti dia jadi otak depan, otak tengah, otak belakang, otak jadi semacamnya ya. Ada masa-masa kita nggak tahu sesuatu itu bisa terjadi ya. Bahkan orang yang sudah menjaga betul kehamilannya tiba-tiba misalnya kena radiasi atau mutasi lainnya itu bisa saja terjadi. Nah, misalnya ini terjadi pada bagian atas ya di sini. Kemungkinan pembentukan yang tidak sempurna adalah otak atasnya, anencefalinya bermasalah. Nah, ini kalau bagian tengah ya ada kranio rachitis ya.
Terus ada spina bifida. Spina bifida ini ada tiga sebenarnya. Ada kistika dan medula oblongata. Terus ini ada yang kena palosele. Nah, ini pembentukan di sini ya. Terus ada iniensepali. Nah, ini beberapa kondisi-kondisi. Nah, contohnya pada misalnya ketika 8 minggu ya. 8 minggu 8 minggu kehamilan. Nah, ukuran kepala embrio menjadi separuh ukuran badan. Dan di akhir minggu ini embrionya terlihat secara definitif menjadi embrio manusia dan menjadi lengkap di sini. Nah, ini merupakan periode kritis pada periode perkembangan otak di 2 bulan pertama kehamilan. Ya. Nah, pada usia 10 minggu sudah terjadi pembentukan neuron dari medula Bu, spinalis. Oke. maaf bu, suara ibu kekecilan. Gimana? Suaranya kekecilan. Maaf Ibu, katanya suaranya kekecilan. Iya, iya, sebentar saya lihat ini dulu. Ini masih kecil? Masih kecil, Mas? Halo? Masih kecil? Masih Ibu. Oh, kecil banget. Iya, Iya. Iya. Halo? Masih kecil? Ini kalau saya dekatkan ini, kalau saya dekatkan mikrofonnya masih kecil juga. Mohon maaf Ibu, masih Ibu. Masih kecil banget, Pak, suara betul ya? Makanya tadi saya nanya. Halo? Masih? Masih kecil? Bisa saya lanjutkan atau masih kecil ya? Kecil banget ya? Gimana, Mas? Saya dibantu direspon biar biar semua Sudah bisa Ibu, dengar sudah suara bisa saya. terdengar. Tapi masih kecil. Enggak Ibu. Oh, udah jelas ya. Bismillah. Pokoknya kalau kayak tadi aja, kalau misalnya nggak dengar langsung ini aja. Langsung saya di stop aja. Oke, saya coba ulang dari sini ya. Ya. Ini kan tadi kita bahas terkait bagaimana perkembangan otak ya. Ini di 3 minggu pertama terbentuk tabung saraf. Sorry, terbentuk tabung saraf sampai 1 bulan ya. Terbentuk tabung saraf. Nah ini selanjutnya di 8 minggu. Nah ini terbentuk ukuran kepala embrio. Jadi kalau misalnya kalian bisa bisa ini ya gambarin kalau janin itu bentuk seperti lintah. Nah itu kepalanya sudah mulai terbentuk. Nah di situ. Nah, di akhir minggu ini embrio itu terlihat definitif menjadi embrio manusia dan menjadi lengkap. Nah, ini merupakan merupakan periode kritis pada periode perkembangan otak di 2 bulan pertama. Sampai 10 minggu, neuron dari medula spinalis dan batang otak juga terbentuk, dan di 20 minggu terbentuknya neuron dari otak depan, termasuk hemifiser dan cerebri. Jadi pembentukan pertama itu dimulai di 2 bulan pertama eh, kehamilan. Jadi memang sangat dibutuhkan perhatian khusus pada masa ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, pembentukan saraf jika terjadi kerusakan atau malformasi pembentukan diakibatkan karena macam-macam, nah, ini tadi ya, bisa virus, bisa mutasi genetik, bisa terjadi karena adanya malnutrisi, malsirkulasi dan semacamnya dan macam-macam lainnya. Nah, ini yang terjadi jika perkembangan otak itu terus terjadi tetapi ada problem. Nah, misalnya anencefali seperti ini. Ini pembentukannya di awal. Ya, jadi pada pembentukan neural groove, jadi seperti ini ya, neural groove tuh ini. Nah, ini nih, ketika terjadi, misalnya kan awalnya gini kan terjadinya, apa? Ini lempeng saraf, ini pembentukan lempeng saraf. Nah, ini kan dia nanti lama-lama seperti gini, ini lempeng. Nah, dia seperti membentuk parit. Nah, pada saat ini, misalnya terjadi kerusakan, ini yang terjadi adalah ini. Nah, jadi ada cranial neuroprocortis ini. Nah, ini
Nah, ini caudal neuropupor. Jadi jika pada bagian ujung yang mengalami kesulitan, permasalahan, kemungkinan ada niklos spina bifida. Karena memang spina bifida itu adalah pembentukan akhir, ya, pembentukan akhir pada sistem saraf pusat itu ada di nanti nutupnya si myelin ini ada di bulan lumbel-lumbel ketujuh. Jadi biasanya sering terjadi eh, tidak tertutupnya di daerah sini. Jadi muncul di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat tulang belakang itu kan tulang belakang, ya, tulang belakang tuh ada yang nutup, ya, ada yang nutup. Nah itu nggak nutup, jadi sini nggak nutup, ada nggak nutup, terus akhirnya terjadi bentuk bentuk tonjolan. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Nah, selama histogenesis itu ya proses pembentukan tulang nih. Jadi formasi jaringan struktur dan otak medula spinalis ini juga terbentuk. Sini. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Nah, ini pembentukan sistem saraf pusat. Ya, ini yang nanti jadi mesencephalon, ya, diencephalon, ini otak tengah, otak depan, jadi sampai pada akhirnya ini. Jadi pembentukan dan perkembangan sistem saraf pusat sejak tahap embrionik di sini. Ya. Jadi perkembangan otak ini berlanjut hingga akhir kehamilan. Jadi nggak berhenti di usia 2 bulan atau 3 bulan. Dia terus berkembang sampai mau lahir nanti jadi seperti ini. Awalnya seperti ini. Nanti ini di sini jadi yang ini, terus nanti yang ini bagian ininya. Ya, di sini. Nah, di sini kita bisa mengaitkan di sini. Jadi kemampuan sensorik dan motorik itu sudah ada setelah kelahiran di sini. Ada nggak yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan otak dan sistem saraf di janin? Ya, ada yang bisa menjelaskan perkembangan otak? Menjelaskan kembali. Nah, mungkin ini yang perlu kita soroti ya. Jadi bagaimana pentingnya perkembangan neurologis ya dalam mempersiapkan fungsi motorik dan sensorik pasca kelahiran. Jadi ketika seseorang anak itu lahir ya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana perkembangan neurologisnya. Kalau kalau perkembangan neurologisnya terganggu, kemungkinan motoriknya, sensoriknya juga pasti terganggu di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini usia 3 minggu sampai ke 6 bulan, 9 bulan. Sampai sampai di sini untuk perkembangan struktur pada neonatus ada yang ingin ditanyakan? Karena mungkin perkembangan di tiap organ itu sudah dibahas di IPG ya. Bagaimana sistem saraf, terus bagaimana otot, tulang itu berkembang dari janin ke dewasa. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas di sini. Jadi intinya saja. Jadi cuma merecall saja biar kalian nanti nyambung. Kalau ada masalah di sini itu terjadi karena apa? Oke, kita masuk ke neonatus normal. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Kalau bingung nih ya, jangan diem. Belum, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Lalu. Kita saya tadi mana ya? Nah, kita masuk ke neonatus normal. Di sini. Nah, neonatus itu bayi baru lahir hingga 28 hari. 1 bulan pertama bayi lahir kita sebut neonatus. Makanya kalau di rumah sakit itu ada NICU, ada PICU. Kalau NICU berarti bayi-bayi yang di dalam itu kurang dari 1 bulan usianya. Nah, neonatus normal itu bayi baru lahir pada usia kehamilan. Dikatakan normal bila dia lahir di usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Sorry, ini bukan 34 ya.
37 sampai 40 minggu. Nah, ini beratnya minimal 2,5 kilo, 2,5 kilo sampai 4 kilo ini dikatakan normal. Nah, masa neonatus itu adalah periode yang rentan pada bayi baru lahir, di mana pada masa ini bayi itu melakukan penyesuaian fisiologis dan psikologis terhadap lingkungan ekstrauterinanya. Kan selama 9 bulan dia di dalam rahim ya. Berbeda banget ketika dia keluar. Ya, di dalam itu hangat, tekanan itu tidak terlalu berlebihan, terus gravitasi juga dia ngerasakan juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dirasakan. Sedangkan ketika dia lahir dia sudah merasakan dingin, tekanan, terus banyak banyak yang gendong, banyak suara, ya, bebauan itu semua sudah banyak penyesuaian alat inderanya. Jadi sensorinya sebenarnya sudah mulai bekerja di sana. Nah, jadi di sini adalah masa penyesuaian. Jadi nggak heran kalau si anak bayi itu merasa nggak nyaman dengan cara menangis, ya, Eh, dan tidurnya juga masih bangun, nggak yang kayak kalian yang kalau gelap tidur, kalau terang bangun. Jadi nggak semuanya seperti itu di sini. Nah, kalau kita lihat karakteristik masa neonatus di sini beratnya tadi ya 2,5 sampai 4 kilo, panjang badannya 48 sampai 52 ini. Ini saya ngambil di ini ya untuk normalnya orang Indonesia ya, Asia. Lingkar kepalanya 32 sampai 38, kok saya salah nulis ya, sorry, 32 sampai 38, terus 30 sampai 38 untuk lingkar dada, lingkar lengannya 11 sampai 12 cm. Nah, bentuk kepala bayi baru lahir ya, ini kita sebut normosefal ya, bentuk kepalanya. Terus wajahnya wajah normal, rambut penuh di kepala, lanugonya udah nggak ada, kulitnya masih memerah, ya, ngeden dikit, nangis dikit, memerah, ya, terdapat lipatan, belum tampak, ya, bahkan tidak tampak pembuluh darah, kartilago telinganya masih tebal, kaku, belum bisa terlipat, aerola payudara pada bayinya itu berwarna gelap. Kalau pada anak laki-laki, testisnya itu menggantung dengan lipatan yang jelas. Ada lipatan yang jelas di sini. Kalau pada perempuan, labia majoramanya menutup. Jadi labia minoranya dan labia minora dan klitorisnya tertutup oleh labia majoranya. Permukaan telapak kaki terdapat lipatan pada seluruh telapak kaki semuanya. Nah, ini karakteristik bayi baru lahir, semuanya seperti ini. Bu, jika di luar ini berarti bukan karakteristik yang kebanyakan. Ya, gitu. Selanjutnya kita lihat postur dan gerakan bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir postur terlentang di sini. Ketika bayi itu diterlentangkan, saya kok nggak ada gambarnya, nanti saya tambahkan ya. Ketika bayi diterlentangkan, postur itu fleksi fisiologis. Kita bisa sebut physiological flexion. Jadi bayi baru lahir semua dalam kondisi antrefleksi atau physiological flexion. Nah, ini semuanya terbawa di dalam rahim. Di dalam rahim kan semuanya dalam keadaan fleksi ya, bahkan neck juga fleksi. Nah, ketika digerakkan dari posisi terlentang ke duduk jadi pull to sit gitu, terjadi reaksi tarikan lengan. Kamu narik tangannya gitu, yang terjadi adalah tanganmu serasa ditarik. Nah, di sini terjadi peningkatan reaksi pada fleksi kepala. Jadi dia akan mengangkat seperti ini. Itu adalah respon motorik pertama pada bayi itu di kepala. Ya. Nah, ketika diposisikan tubuh sesangga dengan baik, misalnya kita dudukin seperti ini. Saya nggak bawa boneka. Kita duduk seperti ini, ya. Dia terjadi ekstensi kepala. Oke, kepalanya ke atas. Nah, siku ditarik ke arah ekstensi dan ditahan beberapa saat. Ini mungkin akan kita contohkan di ini ya. Gambarannya akan lebih jelas ketika praktek karena saya nggak mau boneka di sini. Sini. Lengan ditarik ke arah dada melewati garis tubuh, akan ada tahanan dari siku ya di sini, atau kita sebut scrap sign. Tadi postur, sekarang kita bahas refleks di sini. Nah, pada masa awal-awal kelahiran, ya, semua aktivitas bayi itu, ya,
didominasi oleh gerak refleks. Dan ini memang harus ada. Jadi sebenarnya untuk apa sih gerak refleks itu? Kalau kita telusur ternyata itu adalah pertahanan hidup si bayi. Nanti dia bertahan melindungi kepalanya, melindungi tubuhnya, berespon terhadap lingkungan luar. Makanya itu asal mula gerakannya dari refleks. Kalau kita bilang pada binatang itu insting mungkin ya. Kalau pada manusia itu refleks. Nah, refleks primitif ya, refleks primitif yang ada dibawa dari dalam lahir, dari dalam kandungan. Ini adalah pada fungsi oral, jadi mulut, terus pada fungsi gerakan ekstremitas dia akan cenderung ke fleksi ketika difleksikan, dan fungsi gerakan pada kepala dan leher untuk melindungi otak dan ini ya, sistem sarafnya sebagai fungsi transisi fungsional yang lebih kompleks. Nanti pada akhirnya dia bergerak ke arah duduk, ke arah berdiri, ke arah berjalan. Ini refleks. Selanjutnya ada perilaku di sini. Nah, untuk melihat perilaku bayi di sini untuk melihat fungsi integritas si bayi. Bagaimana kontribusi bayi baru lahir terhadap sistem interaksi bayi dan orang tua. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana perilaku neonatus, terus kita bisa amati bagaimana kesiagaannya terhadap respon atau terhadap stimulusnya. Stimulus itu bisa dari visual, auditori yang dia dengar, iritabilitasnya misalnya terhadap tekanan, rasa tidak nyaman, panas, dingin, respon kesedihan, respon kegembiraan, ketika digendong, ya, kemampuan regulasi untuk membuat nyaman dan kemampuan untuk menenangkan diri. Nah, ini di perilaku kita bisa lihat di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena kita akan semakin dalam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Saya lanjut ya. Jadi kita masuk ke neonatus dengan resiko tinggi. Nah, ini neonatus dengan resiko tinggi. Apa saja di sini? Yang pertama adalah prematur dan BBLR. Berat bayi lahir rendah. Apa saja permasalahan pada prematur? Prematur tuh kalian tahu ya, tadi kan kalau bayi normal itu kan lahir di usia 37 sampai 40 minggu. Berarti kurang dari 37. Misalnya mungkin dia lahir pada usia kehamilan ke 6 bulan, ya, belum ke 7 bulan. Ya. Nah, ini kemungkinan ada respiratory distress syndrome atau sindrom gawat nafas. Atau kita sebut disfungsi pernapasan pada bayi baru lahir. Nah, di sini bisa terjadi asphyxia atau gawat janin di akhir kehamilan. Ada bronchopulmonary dysplasia, ada chronic lung disease. Nah, ini merupakan cedera paru yang diakibatkan oleh pemakaian alat bantu napas oksigen dengan konsentrasi tinggi pada awal masa kehidupan. Nah, ini ada paten ductus arterius, yaitu di mana ductus arterius yang tetap terbuka lebih dari 15 jam setelah bayi lahir. Ada gastroesophageal reflux, atau kita sebut klasia pada bayi baru lahir ya, di mana di sini ada regurgitasi berulang, jadi minum keluar, jadi muntah berlebihan. Ada necrotizing enterocolitis, jadi kegawat daruratan gastrointestinal. Jadi terjadinya peradangan akut pada saluran cerna dengan kerusakan yang bervariasi mulai dari kerusakan mukosa sampai terjadinya perforasi atau nekrosis atau terjadinya pengikisan. Ada hipoksimik iskemik encephalopathy, ini kekurangan oksigen atau menurunnya suplai oksigen ke otak. Terus ada germinal matrix, ini adalah pendarahan intraventrikular. Jadi ada penurunan hematokrit dan semacamnya. Terus ada periventricular leukomalacia di sini. Ini kerusakan di area spesifik di area watt meter. Saya izin ini, izin ganti tempat sebentar. Berpindah tempat.
nggak jadi. Terus ada periventricular, terus ada retinopathy prematurity, terus dan ada bone disease atau kita sebut osteopenia. Sebentar guys, saya pindah tempat dulu. Mohon maaf, ini kan baterai saya mau habis, jadi saya agak percepat ya. Nanti kita lanjutkan ketika praktikum saja. Bu, Kalau sudah habis, nggih? ini Halo? absennya belum bisa. Gimana? Absennya belum bisa. Absennya nggak bisa? Iya, Masuk info KHS nggak bisa? iya, Semuanya gitu? iya. Iya, Bu, info KHS-nya error. Walah, gini saya minta tolong itu aja ke PJMK-nya, nanti melaporkan saya siapa yang absen hari ini. Nanti saya screenshot gitu ya. Saya minta tolong ya. PJMK Iya. tiap kelas ya. Ya, Bu. Nama-namanya. Terus nanti ini saya screenshot juga. Jadi nanti saya absenkan. Ntar kayak baterainya udah mau habis. Kita percepat saja ya. Ini beberapa kasus yang muncul pada kasus dengan kelainan dengan neonatus. Nah, ini lingkungan prakteknya ya. Nah, ini ada feeding tube nanti ya. Ini selang makan. Ini semua harus tahu. Jadi ketika nanti ke rumah sakit, teman-teman harus tahu ya. Kalau misalnya ada selang yang diarahkan ke arah mulut, terus modelnya kayak gini, biasanya ini akan memasukkan ASI atau susu atau formula. Ini feeding tube ya. Atau kita bisa sebut apa sih bahasanya? Ada yang tahu nggak bahasa ini? Lupa saya. Bahasa populernya itu apa? Ya, ini nasogastric tube atau orogastric tube di sini. Kita bisa sebut NGT atau OGT. Nah, ini ada infant warmer, ini adalah penghangat, karena kalau kita ngelihat pada bayi itu, dia di dalam kandungan itu dalam kondisi yang hangat ya. Terus ada inkubator, nah ini suhunya juga diatur di sini, oksigennya diatur, kalau ini kan cuma penghangat tadi. Ini suhunya juga diatur ya. Nah, ini jalur infus. Nah, ini teman-teman juga harus tahu, nanti praktek akan saya tanyakan ini mana jalur infusnya. Kalian harus bisa melihat area-areanya ya. Nah, eh, jadi incisura jugularis di sini, di tangan, di kaki. Nah, makanya dilihat di bayi itu ada yang di kaki ya.